Ulama kita dibakar sampai sekarang, yang membakar kagak dipanggil. Kacau tidak? Maka dari itu umat Islam Madura di sini sekarang saya mau tanyakan bahwasanya siap berjuang bersama imam besar? Siap berjuang bersama imam besar? Demi Allah, satu foto imam besar kita dibakar, kita siap naikkan 1 juta foto imam besar. Inilah yang Nabi katakan dalam satu hadis, sayati zaman, akan datang nanti yaitu satu zaman min ummati, dari umatku, as-sabiru fihim alat dini as-sabiru fihim alat dini kal qabilil jamar. Nabi sudah katakan nanti akan datang suatu zaman dari umatku yang mereka nanti memegang agama, mereka pegang agama Islam ini seperti halnya mereka memegang batu bara. Sekarang saya mau tanya, batu bara panas atau dingin? Sekarang kita seperti itu ya ikhwan, kita pegang agama, tantangannya besar, tantangannya berat, baik itu tantangan dari diri kita sendiri maupun itu tantangan dari eksternal. Ibadallah, Nabi sudah ingatkan kepada kita, kalian nanti di akhir zaman memegang agama seperti kalian memegang batu bara. Nggak mudah ibadallah, nggak mudah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Imran ayat 142, am hasibatum an tadkhulul jannah. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah kalian dengan gampang dibiarkan saja masuk surga? Tidak. Surga nggak gratis, surga nggak gampang dimasukin. Allah yang katakan am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah kalian dengan gampang masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sebelum Allah melihat di antara kalian mana mereka yang mau berjuang di jalan Allah, wa ya'lamas sabirin, sebelum Allah melihat kalian di antara mereka mana mereka yang sabar dalam memperjuangkan agama Allah. Jadi dari ayat ini Pak Bu, kunci ingin masuk surga, tiket pengen masuk surga cuma 2. Orang Pamekasan pengen masuk surga kan nih? Pengen masuk surga nggak? Beli tiket, tiketnya ada 2 kata Allah. Tiketnya ada 2. Yang pertama yaitu berjuang. Berjuang apa? Berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berjuang yaitu dengan kita semangat membela agama Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Memang kita capek, tapi ingat di dunia capeknya cuma sementara. Betul atau tidak? Kita berjuang memang capek, melaksanakan perintah Allah memang capek, menjauhi segala larangan Allah nggak mudah. Kita berjuang dalam agama penuh dengan fitnah dan caci maki, memang capek, tapi capeknya cuma sementara. Allah yang katakan walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya nanti akhirat, alam akhirat, kehidupan akhirat akan lebih baik daripada dunia. Alhamdulillah. Ini yang pertama ibadallah. Dan kunci yang kedua, kunci surga yang kedua, Allah katakan wa ya'lamas sabirin, sebelum Allah melihat di antara mereka mana yang sabar. Kita sabar dalam menegakkan agama Allah, kita sabar dalam berdakwah, kita sabar dalam berjuang. Ini adalah tiket yang kedua untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi udah katakan Pak Bu, akhir zaman ini kalian akan memegang agama seperti memegang batu bara. Kalian kuat, kalian pegang nih agama. Kalian kuat, kalian pegang agama. Kalian gak kuat, kalian lemparkan agama menjadi murtad. Na'udzubillah min. Makanya umat akhir zaman nih aneh. Agama dipegang kagak, dibuang juga kagak. Yang ada agama ditimang-timang. Tahu ditimang-timang, nggak istiqomah. Hari ini dia bilang halal, halal besok bisa jadi haram. Betul atau tidak? Haram hari ini dibilang haram, besok jadi halal. Betul atau tidak? Tergantung bagaimana dia ingin, yaitu hawa nafsunya. Hari ini istiqomah, besok dia bilang halal jadi haram. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak.
dia sholat, dia puasa, tapi mereka takut mengatakan yang hak di jalan Allah. Betul atau tidak? Ini agama sekarang seperti ini, umat akhir zaman. Umat akhir zaman seperti ini, agama dipegang kagak, dilempar juga kagak, tapi ditimang-timang ibadah Allah. Na'udzubillah min. Makanya sekarang saya mau tanya nih sama orang Pemakasan nih, jawab dengan jujur dari hati, siap untuk jalankan perintah Allah, siap untuk menjalankan perintah Rasulullah, siap untuk berjuang bersama ulama-ulama yang istiqomah. Takbir, sallu ala nabi. Nah, maka dari itu ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan juga kepada kita. Ini yang saya pengen bahas pada kesempatan hari ini. Kalau kita pegang tiga ini, insya Allah hidup kita yaitu selamat dunia akhirat, insya. Bagaimana sih caranya untuk kita menghadapi tantangan akhir zaman? Bagaimana sih caranya untuk kita menghadapi tantangan yang luar biasa ini? Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Luar biasa Pak Bu. Paling tidak ada 3 poin yang bisa kita ambil. Allah memberikan amanat kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan beriman. Artinya yang pertama Allah memberikan amanat kepada kita, jaga iman kita, jaga iman kita. Kalau iman kita kuat, insya Allah Allah menyelamatkan kita dari fitnah akhir zaman. Alhamdulillah. Makanya iman di sini. Iman, apa itu iman? Iman adalah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Qur'anul Karim, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya mereka para walinya Allah, mereka yang mendekatkan diri kepada Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa ketakutan, mereka tidak ada rasa kesedihan. Kenapa? Mereka nggak takut mau difitnah, mereka nggak takut mau dicaci maki, mereka nggak takut mau dibunuh. Kenapa? Karena takutnya mereka cuma kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang beriman, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan orang-orang yang beriman tidak merasa sedih. Dia nggak sedih ibadah Allah. Dia mau dicaci maki, dia mau difitnah, dia mau diintimidasi, mereka tidak pernah sedih. Mereka hanya sedih kalau mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya luar biasa imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syahab, mudah-mudahan Allah menangkan perjuangannya. Gak ada rasa takut. Habib Rizik gak ada rasa takut, la khaufun alaih. Habib Rizik tidak ada merasa ketakutan, mau difitnah, mau dicaci maki, bahkan mau dibunuh, tidak gentar sedikit pun Habib Rizik dalam melawan kezaliman. Betul atau tidak? Walahum yahzanun. Dan mereka kata Allah, orang-orang yang beriman tidak ada rasa sedih. Habib Rizik gak ada rasa sedih, walaupun sekarang masih di Mekah Al-Mukarramah, walaupun sekarang dicekal belum bisa pulang ke tanah airnya sendiri, tapi Habib Rizik gak sedih. Alhamdulillah, kita lihat nih para kiai kita nih, ketika umroh ketemu Habib Rizik masih bisa ketawa. Betul? Ibu-ibu, bapak-bapak pernah umroh gak ketemu Habib Rizik? Saya doain mudah-mudahan cepat umroh. Amin, amin. Tenang, ada kayak Jazulin nih. Iya, 99% ketemu IB ya. Insya. Lihat Habib Rizik tidak ada rasa kesedihan. Habib Rizik gak sedih, walaupun dicekal, walaupun gak bisa
bisa pulang, tapi di muka Habib Rizik selalu senyum, di muka Habib Rizik selalu gembira, tidak menampakkan kesedihan. Justru yang merasa ketakutan mereka para pejabat yang mengkriminalisasi ulama Habib Rizik. Betul? Allah, orangnya belum pulang aja baru suaranya ketakutan nih. Betul apa kagak? Betul atau tidak? Orangnya baru pulang, orangnya belum pulang, dengar suaranya aja mereka udah pada ketakutan. Baru lihat fotonya Habib Rizik aja itu mereka pengen ngebakar, tapi fotonya nggak kebakar. Betul atau tidak? Baru fotonya aja nggak kebakar, kita kasih tahu kepada mereka, hei, ingatlah ibadallah, ingat dalam hadis Nabi katakan di dalam hadis qudsi, barang siapa orang yang memerangi wali Allah, barang siapa orang yang memerangi waliku, maka aku umumkan perang kepada mereka. Ibadallah, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya sama Uye itu, sama orang-orang Pamekasan di Madura nih, kalau Habib Rizik nanti pulang, insya Allah siap untuk kita kawal, siap untuk kita bela, siap untuk kita bela. Kalau ada orang yang menyakiti Habib Rizik, siap kita bela. Takbir, sallu ala nabi. Maka dari itu ibadallah, ini orang-orang yang beriman, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka nggak ada rasa ketakutan, mereka nggak ada rasa kesedihan. Yang mereka takut cuman kepada Allah, yang mereka sedih yaitu cuman mereka sedih kepada Allah. Ibadallah, sekarang kita lihat, sekarang di negeri kita ini udah banyak cobaan, udah banyak cobaan berbagai macam, yaitu musibah udah melanda kita punya negeri. Betul atau tidak? Ini adalah cobaan dari Allah. Bukannya malah sadar, malah tambah parah. Bukannya tambah sadar, malah tambah parah. Allah sudah menegur. Bagaimana Allah menegur? Dengan berbagai macam musibah. Pemerintah kita bukannya sadar, tapi tetap aja mereka menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama-ulama kita masih dikriminalisasi. Sampai sekarang Habib Rizik masih belum pulang. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Belum lagi sekarang bagaimana, yaitu mereka-mereka ketika dulu, ketika yaitu ada bendera, yaitu ketika dulu, ketika kita demo di Jakarta, bendera partai dibakar, langsung korbabnya dipanggil. Tapi foto imam besar kita dibakar, mereka diam 1000 bahasa. Betul atau tidak? Inilah kita punya negeri ibadallah. Makanya Allah timpahkan dengan berbagai macam virus. Ada virus corona apa, tapi insya Allah orang Pamekasan orangnya soleh-soleh, coronanya kabur. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita lihat ibadallah, Habib Rizik pengen pulang nggak bisa, tapi ada maling koruptor negara yang jelas-jelas bawa kabur negara, bawa kabur duit negara. Dia udah keluar negeri, tahu-tahu bisa pulang bikin KTP di Jakarta. Kurang ajar atau tidak? Ini fakta atau hoax nih? Fakta. Ada yaitu seorang cukong, seorang koruptor yang bernama Joko Chandra, jelas-jelas bawa duit negara, kabur ke Papua Nugini, udah jadi warga negara sana, tiba-tiba bisa pulang bikin KTP. Kemana tuh polisi tuh? Kemana tuh polisi tuh? Pada diam aja, pada tidur kali. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Iya, makanya mendingan polisi tidur aja dah, ketahuan dah. Betul. Ada seorang koruptor merugikan negara, bawa duit kabur negara, udah kabur ke Papua Nugini, ke timur-timur, tahu-tahu pulang dengan seenaknya bisa bikin KTP ya, kadal kebun. Betul atau tidak? Sekarang kita tanyakan kepada pemerintah kita, hei, Habib Rizik salah apa? Apakah Habib Rizik korupsi? Apakah Habib Rizik yaitu membawa duit kabur negara? Tidak. Tapi kenapa nggak bisa pulang? Karena mereka orang-orang zalim takut kalau Habib Rizik pulang mereka tidak
kita punya negeri begini. Ya, kita punya negeri begini, ibadallah. Padahal mereka lupa ini negeri merdeka yaitu dengan sebab perjuangan ulama, betul? Dengan sebab perjuangan santri, betul? Sebelum ada polisi, sebelum ada tentara yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, para alim ulama, betul? Para kiai kita, para habaib kita, yang mereka bersama santri mengangkat senjata untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, untuk memperjuangkan Indonesia. Sekarang Indonesia udah merdeka, mereka pada kurang ajar sama ulama kita nih. Indonesia udah merdeka, sekarang Islam dikriminalisasi, ulama kita dikriminalisasi. Kita teriak syariat Islam, kita teriak syariat Islam, langsung dituduh makar. Kita teriak haram pilih pemimpin kafir, disebut intoleransi. Tapi mereka pengen merubah Pancasila, mereka ingin merubah ketuhanan yang Maha Esa. Mana mereka yang lebih intoleransi, mereka yang ingin merubah Pancasila. Ini biar kita tahu, ibadallah, Pancasila ada di hati umat Islam, betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah, mereka yang teriak, yang tiap hari menfitnah umat Islam, mereka yang ingin mengganti Pancasila tuh Pak polisi tuh, harusnya lu tangkep dong, betul atau tidak? Betul atau tidak? Ulama, kiai, santri nggak diragukan lagi cinta kepada Indonesia, apalagi para habaib, para kiai. Nih Pak polisi nih, para tentara, nanti 17 Agustus Anda pasti upacara, Anda membaca, Anda pasti membawakan lagu 17 Agustus, betul? Nanti 17 Agustus Anda membawa lagu 17 Agustus. Anda tahu itu 17 Agustus siapa yang menciptakan? Seorang habaib yang bernama Sayyid Husain Al-Mutahhar. Itu sejarah, di sekolah kagak ada, betul atau tidak? Anda tahu ibadallah, siapa yang membuat lambang negara burung Garuda? Seorang habib yang bernama Sayyid Abdul Hamid Al-Gadri Pontianak, ibadallah. Anda tahu ibadallah, ketika Indonesia merdeka, ketika Bung Karno membacakan proklamasi, para ulama kita, para habaib kita langsung detik itu memerintahkan rakyat umat agar memasang bendera merah putih di rumahnya, ibadallah. Itu Bung Karno membacakan proklamasi di Jakarta, di Menteng Pengangsaan Timur nomor 56. Ketika habis membacakan proklamasi, seorang tokoh ulama Jakarta, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, seorang ulama besar, majlis pertama yang ada di Indonesia, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, langsung naik ke menara masjid memasang bendera merah putih, ibadallah. Ini sosok ulama, betul atau tidak? Betul atau tidak? Anda tahu ibadallah, Anda tahu ketika Indonesia merdeka, siapa yang mengumumkan ke Timur Tengah, siapa yang mengumumkan Indonesia telah merdeka, sampai-sampai negara Timur Tengah mengucapkan selamat kepada Indonesia? Siapa? Seorang habaib yang bernama Said As'ad bin Syahab, ibadallah tuh. Anda tahu seorang pejuang yang rela ditembak karena kenapa? Yaitu seorang pejuang yang telah mengambil senjata Belanda, diambil di dalam gudangnya, lalu ketika itu dikasih kepada para mujahidin senjata-senjata tersebut untuk melawan Belanda. Akhirnya sampai ditembak sama Belanda, sampai dia cacat seumur hidup. Siapa dia? Sayyid Husain bin Sahab, ayah dari Habib Rizik, ibadallah. Di sekolah kagak ada begini, betul atau tidak? Betul atau tidak? Anda tahu ibadallah, ketika yaitu agresi militer Belanda 48 di Surabaya, itu bisa membangkitkan umat jadi bangkit dengan kalimat apa? Bukan dengan kalimat apa-apa, kecuali hanya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa dia? Bung Tomo. Bagaimana Bung Tomo bisa membangkitkan semangat umat? Karena mendapat
Fadilatul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang mengeluarkan resolusi jihad melawan penjajah. Akhirnya penjajah Belanda kabur tunggang ibadallah. Itu gara-gara ada resolusi jihad. Zaman sekarang orang bilang jihad dibilang jahat. Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Kita bilang jihad, berjuang dibilang jahat. Indonesia merdeka gara-gara jihad ibadallah. Ini pelajaran sejarah. Ini pelajaran sejarah. Anda tahu siapa itu Panglima Besar Jenderal Sudirman? Panglima Besar Jenderal Sudirman yang membuat tentara Indonesia yang dulu sebelum ada TNI ada namanya yaitu TKR, Tentara Keamanan Rakyat, berubah menjadi TRI, Tentara Rakyat Indonesia, berubah menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Siapa pencetusnya? Jenderal Sudirman. Siapa Jenderal Sudirman? Seorang ustadz yang mengajar di Madrasah Muhammadiyah. Ustadznya aja bisa bikin jenderal, ustadznya aja bisa bikin tentara, apalagi kiainya, betul atau tidak? Ini kalau kita buka sejarah, jadi biar tahu tuh, dikit lagi kan pengen 17 Agustus, biar tahu perjuangan umat Islam, betul atau tidak? Betul atau tidak? Termasuk di Madura, ibadallah, ada seorang ulama karismatik yang mencetak ulama yang mendapatkan julukan Syekhus Syuyukh, syekh dari para syekh. Dengan tangannya ini melahirkan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, dengan tangannya ini melahirkan pejuang Kiai Haji Wahab Hasbullah, dengan tangannya ini melahirkan para pejuang. Siapa itu? Syekhuna Khalil Bangkalan ibadallah. Takbir. Ini biar kita tahu, ini biar mereka melek. Jangan dikit-dikit Islam dibilang intoleransi, betul atau tidak? Nah, ini yang pertama, kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah memberikan amanat kepada kita, watasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Maksudnya berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau tanya di sini orang Pamekasan, siap untuk kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an? Siap kita berpegang teguh kepada ayat suci? Siap kita berpegang teguh kepada hadis Nabi Muhammad? Manakala ada hukum-hukum buatan manusia, ada hukum-hukum buatan manusia yang bertentangan dengan Al-Quran, wajib kita tolak atau tidak? Wajib kita tolak atau tidak? Makanya umat Islam ayat suci di atas ayat konstitusi. Manakala ayat-ayat konstitusi, undang-undang yang dibuat oleh negara, yang dibuat oleh manusia, undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran, kita sebagai rakyat yang baik, kita samina wa ata'na, betul? Kita dengar, kita siap menjalankan. Tapi demi Allah, kita umat Islam, manakala ada undang-undang yang bertentangan dengan Al-Quran, manakala ada undang-undang konstitusional yang bertentangan dengan hadis Nabi, manakala ada undang-undang buatan manusia menabrak hukum Allah, demi Allah, pala jadi kaki, kaki jadi pala, kita siap untuk melawan kehadiran Allah. Takbir, takbir. Makanya kemarin di Jakarta, waktu tahun 2017, ada orang kafir pengen jadi calon gubernur, nggak ada urusan. Walaupun konstitusi membolehkan, Al-Quran nggak boleh. Kita lebih tunduk kepada Al-Quran, betul? Betul. Masa bodoh orang pengen ngomong intoleransi, masa bodoh orang pengen bilang kita radikal. Yang penting Al-Quran mengharamkan pilih pemimpin kafir, nggak boleh kita angkat pilih pemimpin kafir. Setuju? Setuju? Makanya nih umat Islam di Pamekasan nih, saya titip pesan, kalau pilih pemimpin, untuk dia itu kalau pilih pemimpin, kita harus betul-betul ikut ulama yang istiqomah, betul? Ikut ulama yang istiqomah. Siap ikut ulama yang istiqomah? Siap ikut ulama yang istiqomah? Siap ikut komando imam besar? Kalau ada pilih pejabat, lihat dulu ini buat kemaslahatan Islam atau tidak. Ulama kita yang istiqomah, udah istikharah, kita ikutin, betul? Jangan ikutin yaitu mereka-mereka yang maju tak gentar membela yang bayar. Banyak kayak begitu.
Nih orang Pamekasan nanti nih kalau pilih pejabat siap ikut ulama yang istiqomah, siap ikut komando Habib Rizik. Dan yang terakhir, yang ketiga, pesan Allah kepada kita. Jadi yang pertama, kuatkan iman. Yang kedua, pegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, ini yang terpenting, Allah katakan wala tafarraqu, hai umat Islam, hai orang yang beriman, jangan kalian bercerai-berai. Wajib untuk kita bersatu. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Nabi katakan alaikum bil jamaah fa inna yadullah ma'al jamaah. Wajib bagi kalian berjamaah, bersatu, karena pertolongan Allah bersama dengan orang-orang yang bersatu. Maka dari itu umat Islam di Pamekasan, yaitu jangan mau diadu domba. Siap untuk bersatu, siap untuk bersatu, siap untuk bersatu. Walaupun kita beda majelis taklim, walaupun kita beda organisasi, walaupun kita beda warna, tapi kita disatukan oleh Al-Quranul Karim, kita disatukan oleh Nabi Muhammad, kita disatukan dengan la ilaha illallah Muhammadin. Makanya umat Islam di Pamekasan, mau nggak diadu domba? Mau nggak diadu domba? Kalau ada orang-orang yang ingin mengadu domba kita, ada orang-orang yang ingin mengadu domba antara majelis taklim satu dengan majelis taklim yang lain, kalau ada orang-orang yang ingin mengadu domba antara NU dan FPI, berarti orang itu PKI. Betul? Siap bersatu? Ini kita adu domba semuanya, ibadah Allah. Semua ormas Islam yang walaupun ada perbedaan, wajib kita bersatu, betul. Selama perbedaannya itu masalah furu'iyah. Kita sekarang mau diadu domba semua. Kita wajib bersatu. FPI dengan NU bersatu, dengan Muhammadiyah semua bersatu, semua majelis taklim bersatu. Walaupun berbeda cara, kita saling menghormati. Setuju? Kalau ada orang-orang yang ingin mengadu domba, berarti ini orang PK. Ini orang PK. Siap ganyang PKI, siap ganyang PKI. Emang PKI bawahnya begitu, bawahnya pusing kayak iblis, nggak demen lihat orang bersatu. Betul. Makanya umat Islam di Pamekasan nih, mau nggak diadu domba? Mau nggak diadu domba? Siap bersatu, siap bersatu dalam menegakkan yang hak, siap bersatu dalam menegakkan yang hak, siap bersatu dalam menumpas kebatilan, siap bersatu untuk menumpas yaitu kemaksiatan. Takbir, takbir. Kita contoh kemarin 212/2016 ya, si kutil babi tumbang, si Ahok tumbang, betul. Tumbang kenapa? Karena umat Islam bersatu. Karena umat Islam bersatu, Allah kasih kemenangan. Mereka kumpul di Monas 7 juta orang. Mereka nggak melihat Anda dari majelis mana, mereka nggak melihat Anda dari ormas mana. Apakah Anda FPI, apakah Anda Muhammadiyah, apakah Anda NU? Tidak, mereka nggak melihat ormas, mereka melihat majelis taklim. Tapi yang mereka lihat, kita Al-Quran kita sama-sama dihina, Al-Quran kita sama-sama dilecehkan sama orang kafir. Anda Islam, saya Islam, yuk kita bela Islam, ibadah. Itu yang kita lihat, ibadah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada kita. Salatullah salamullah ala taha rasul. Salatullah salam. Semua billah. Salatullah salam Rasulillah. Salatullah salam ala yasin habibillah. Tawasalna hadro, ada hadro wabil hadis la wabil hadis. Salam
yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik yang yaitu disengaja maupun yang tidak disengaja. Mudah-mudahan insya Allah Allah panjangkan umur kita, bisa bertemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Habibuna Al-Habib Idrus Al-Habsyi, Ketua LDF DPP FPI Pusat yang dari Jakarta. Alhamdulillah, di acara milad ketiga DPC FPI dan Macan Propo Pamekasan telah ketamuan atau mendapatkan tamu kehormatan dari pengurus FPI Pusat Jakarta. Sekali lagi kami haturkan kepada petinggi pengurus FPI Pusat Jakarta untuk menyampaikan salam rindu orang Madura, khususnya Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Propo, untuk menyampaikan salam kangen kepada Imam Besar Yang Mulia Al-Habib Rizik Sihab. Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada tim atau tim kreasi yang telah ikut serta memberiakan acara milad ketiga DPC FPI dan Macan LPI Propo melalui karya layangan yang berbentuk Laskar Sagera dan FPI. Mudah-mudahan hal ini menjadikan sambutan bagi tamu kita yang dari luar Madura, khususnya pengurus tinggi dari FPI Pusat Jakarta. Hadirin undangan yang dimuliakan Allah,